Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam pendidikan dan pembelajaran untuk meraih sukses, husnul khatimah dan surga atau SHS dengan cara belajar, teori, berlatih, dan praktek keseharian atau TBP. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, ampunan, rahmat, dan ridhonya untuk kita semua. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Para sahabat sekalian, tema kita kali ini salat khusyuk metode 3T, tumakninah, tafakur, tadabbur. Pertanyaannya, karena itu menyangkut salat dan khusyuk, maka kita harus menjawab beberapa pertanyaan yang telah kita jawab di waktu yang lalu, yaitu apa itu salat, mengapa salat harus khusyuk, apa itu khusyuk, mengapa khusyuk harus metode 3T, apakah benar metode 3T membangun akhlak mulia, contohnya apa? Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu mengapa khusyuk itu harus metode 3T. Yang pertama kali harus saya jelaskan bahwa saya mempelajari sholat khusyuk ini, yang namanya khusyuk itu saya pelajari lebih dari 40 macam. Orang menjelaskan tentang kata khusyuk itu. Tetapi semuanya tidak jelas dan tidak bisa dipraktekkan. Ada juga yang mengatakan khusyuk itu tidak boleh dipelajari, khusyuk akan bisa dengan sendirinya, manusia tidak mungkin bisa khusyuk, Rasul dan sahabat Ali juga tidak khusyuk. Ini masalah besar yang membuat umat Islam kesulitan mempelajari khusyuk itu. Bahkan ada sebagian yang melarang berlatih untuk khusyuk. Nah, yang kedua, bahwa mempraktekkan khusyuk harus sejalan dengan bacaan salat. Jadi tidak bisa kita mempraktekkan khusyuk di luar daripada bacaan salat. Ada bacaannya, tentu perlu tahu artinya, perlu paham artinya. Bacaannya benar-benar harus dipahami dengan baik. Kemudian juga harus dihayati, dijiwai. Nah, bila tidak demikian, maka pikiran kita akan terbawa kemana-mana. Nah, yang ketiga, salat khusyuk metode 3T atau tumakninah, tafakur, tadabbur itu sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya, Quran surat 13 ayat 28, Quran surat 30 ayat 21, Quran surat 2 ayat 219 dan 266, Quran surat 16 ayat 44, Quran surat 47 ayat 24, dan Quran surat 4 ayat 82. Masih banyak lagi ayat-ayat lainnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah benar metode 3T ini bisa membangun akhlak? Contohnya apa?
ternyata memang benar metode 3T itu bisa membangun akhlak. Karena dalam metode 3T, filosofi bacaan dan gerakan salat menjadi alat untuk membangun akhlak mulia. Contohnya, filosofi bacaan surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim. Nah, kedua ayat ini dalam kehidupan sehari-hari benar-benar harus memilih perilaku jalan kebenaran. Kenapa? Karena yang didoakan, yang diminta itu adalah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal lazina an'amta alaihim itu adalah jalan yang kau telah beri nikmat kepada mereka, yaitu jalannya para rasul, jalannya para nabi, para salihin, jalan kehidupannya dan akhlak-akhlak daripada para rasul, para salihin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka itulah yang telah diberi nikmat. Maka setelah kita membaca itu terus-menerus setiap hari, dalam kehidupan sehari-hari, perilakunya selalu memilih jalan kebenaran, serta meniru kehidupan orang yang telah diberi nikmat, yaitu para nabi, para rasul, para salihin, serta orang-orang yang berakhlak mulia. Nah, ini ada di dalam surat 4 ayat 69 dan surat 68 ayat 4. Nah, contohnya lagi adalah filosofi wudhu. Bagaimana filosofi wudhu akan diterapkan dalam akhlak mulia? Yaitu yang diterapkannya itu adalah prinsip hidup bersih. Pikirannya bersih, hatinya bersih, jiwanya bersih, badannya bersih, pakaiannya bersih, lingkungannya bersih, hartanya bersih, perilakunya juga bersih. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari, prinsip wudhu itu diterapkan. Nah, kemudian kita lihat lagi di dalam sholat ada yang namanya salam. Di akhir daripada sholat itu salam. Karena itu, filosofi salat bisa teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjadi orang yang suka memberi untuk kebaikan dan kesejahteraan lingkungannya. Nah, ini memang metode 3T, dasar-dasarnya, dalil-dalilnya jelas sekali. Nah, memang kita meniru sholat Rasulullah SAW, karena memang di dalam hadis ada sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga kita harus meniru sholatnya Rasulullah. Rasulullah yang dibaca Al-Fatihah. Kalau ada orang makmum 10 orang sama bacanya Al-Fatihah. Memang seharusnya sama. Rasulullah tubuhnya digerakkan, ruku, sujud, berdiri, dan sebagainya. Makmum pun kalau kita lihat, sama kita ini bermakmum kepada Rasulullah. Seharusnya memang sama yang digerakkan. Nah, kemudian yang dipikirkan, nah ini mulai tidak sama. Kalau ada orang 10 orang jadi makmum, itu pikirannya nggak sama itu. Seharusnya sama. Nah, Rasulullah mengerti yang diucapkan, mengerti yang dibacanya itu. Nah, itu namanya tafakur. Yang dipikirkan, yang dipahami, yang dimengerti. Nah, itu namanya tafakur. Nah, sehingga
Kalau kita mengikuti daripada tafakur, mengerti yang diucapkan itu akan sama dengan Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah SAW pada saat sholat, bacaannya itu dijiwai atau dihayati. Nah itu namanya tadabbur. Nah ternyata kita, kalau ada orang makmum 10 orang, boro-boro yang dijiwai itu masing-masing aja nggak tahu apa yang dijiwai itu. Nah seharusnya sama yang dijiwai itu. Rasulullah menjiwai betul apa yang dibacanya itu. Karena itu kita juga harus sama mengikuti Rasulullah yang dijiwai. Nah itu namanya tadabbur. Kemudian Rasulullah kalau sedang sholat itu tenang. Tenang pikirannya, tenang badannya, tenang hati dan jiwanya. Nah itu namanya tumakninah. Nah kalau kita lihat ada orang, 10 orang bermakmum, masing-masing itu udah sama. Ada yang gelisah, ada yang bingung, ada yang mikirin apa, ada yang segala macam. Tidak ada ketenangan, ada yang ingin buru-buru, segala macam. Nah seharusnya sama, tumakninah. Harusnya sama. Sehingga kita kalau meniru salat Rasulullah, nah harus tumakninahnya sama, tafakurnya sama, tadabburnya sama. Nah inilah contoh mengikuti Rasulullah. Jadi Rasulullah salatnya tenang, Rasulullah itu salatnya tenang, Rasulullah itu mengerti yang dipahami, Rasulullah itu menghayati, menjiwai yang dibaca. Mengerti betul bacaannya, dipahami betul bacaannya, dijiwai betul bacaannya. Gerakannya juga tenang, pikirannya tenang. Tidak ada tergesa-gesa, keburu-buru, gelisah, atau sebagainya. Inilah metode 3T, tumakninah, tafakur, tadabbur. Nah, bagaimana caranya kita mempelajari sholat khusyuk metode 3T ini? Jadi ada tingkatan-tingkatan di dalam belajar ini. Yang pertama tingkat dasar, yang kedua tingkat lanjutan, yang ketiga tingkat pendalaman, yang keempat tingkat pencerahan. Nah penjelasan selengkapnya bisa juga disaksikan di YouTube. Di YouTube, ketik saja di YouTube Lukman KPM. Lanjutkan dengan salat khusyuk tingkat dasar. Ada tingkat lanjutan, ada tingkat pendalaman, ada tingkat pencerahan. Nah di dalam YouTube itu berseri, ada seri 1, seri 2, seri 3 masing-masing ini. Nah bisa juga diadakan pelatihan langsung di lokasi yang dikehendaki. Karena itu hubungi Suryani 0896 5250 9733 atau dengan Suroso 0823 4496 9979. Para sahabat sekalian, nah inilah materi pelatihan salat khusyuk metode 3T itu ada 4 tingkat. Ya, ada 4 tingkat seperti ini. Satu-satu saya jelaskan. Materi pelatihan sebagai berikut: tingkat dasar. Tingkat dasar atau tingkat 1, lamanya 4 jam. Cakupan materinya, memahami posisi sholat kita dengan metode 3T. Uraiannya: 1. Tujuan pelatihan. 2. Jenis-jenis sholat. 3. Salat khusyuk. 3T meniru salat Rasulullah. Yang keempat, award, 1 week 1 terapi. Ini berlatihnya. Yang kelima, cara berlatih dan manfaatnya. Tingkat 2 atau lanjutan, lamanya 4 jam. Cakupannya adalah salat dengan kualitas terbaik. Uraiannya: kecerdasan dalam salat, motivasi salat 5K, SOP khusyuk metode 3T, faktor yang mempengaruhi khusyuk,
memori dan pikiran, kesibukan dalam sholat. Tingkat 3 yaitu tingkat pendalaman, lamanya 4 jam, cakupannya memahami kerangka dasar konsep ketuhanan yang Maha Esa. Urayanya, makna Esa, mengingat Allah, kerangka dasar memahami Allah, kemudian makna perjumpaan dengan Allah. Kemudian tingkat 4, yaitu tingkat pencerahan, lamanya 4 jam, cakupannya adalah akhlak mulia yang terbangun karena sholat khusyuk 3T, atau akhlak mulia karena sholat khusyuk 3T. Urayanya, 1. Konsep 4M surat Al-Fatihah. 2. Penjelasan 7 ayat surat Al-Fatihah. Yang ketiga, ada 24 karakter yang terbangun karena salat khusyuk. Yang keempat, hambatan melaksanakan salat khusyuk 3T. Nah, itulah para sahabat sekalian, pembelajaran tentang salat khusyuk metode 3T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.